Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kemarin kita sudah membahas skalor dan perpindahannya. Kita akan membahas ulang karena materi ini cukup sulit, supaya kalian nanti semakin lebih paham lagi. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan klik like. Terima kasih. Kita lanjutkan. Pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda itu bersentuhan. Satuan kalor adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Air panas ditambah air dingin, air es, akan menjadi air hangat. Oke. Jumlah kalor atau Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Kalau dirumuskan, dibuat segitiga ajaib ya. Q sama dengan C kali M kali delta T. Berarti Q, kalau dicari C, Q per M kali delta T. Kalau dicari M, Q dibagi C kali delta T. Kalau dicari delta T, Q per C kali M. Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. C, kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T, kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau K. Delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, T dikurangi T0. Contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Apa yang dicari? Q. Ini Q ya, kalor itu Q. Terus yang 1 kg apa? M, massa. Terus apalagi? T0, suhu awal. Terus T akhir, T. Terus ini apa ini? Ini adalah C. Oke, kita sudah tahu semua ya apa yang diketahui. Kita masukkan ke rumus ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Diketahuinya apa tadi? M 1 kg, C 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius, T sama dengan 25 derajat Celcius. T0-nya ya. T akhirnya 100 derajat Celcius. Berarti delta T adalah T dikurangi T0 sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Yang ditanya adalah Q. Berarti Q sama dengan M kali C kali delta T.
Kita masukkan ya. M-nya 1 kg, C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, dan T-nya, delta T-nya adalah 75 derajat Celcius. Kita jumlahkan, kita kalikan, ketemunya 315 kali 10 pangkat 3 Joule, berarti Q sama dengan 315 kilojoule. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Jadi jumlah kalori yang diperlukan 315 kilojoule ya. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Itu kalor jenis. Persamaannya C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya C sama dengan C besar nih ya, Q per delta T. Atau C sama dengan M kali C kecil. H sama dengan kapasitas kalor. Satuannya Joule per derajat Celcius. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Pengaruh kalor. Kalau padat, dipanaskan, akan mencair atau melebur. Ini memerlukan kalor. Kalau dari cair ke padat, membeku, melepaskan kalor. Kalau dari cair ke gas, membutuhkan kalor, menguap. Kalau dari gas ke cair, ini melepaskan kalor ya. Itu mengembun. Sekarang dari padat ke gas. Dari padat ke gas namanya menyublim. Dari gas ke padat namanya mengkristal. Ini yang di warna kuning ini melepaskan kalor ya. Yang putih ini membutuhkan kalor. Perubahan wujud yang melepaskan kalor adalah zat cair menjadi es. Ini melepaskan kalor, membeku. Mengembun ini juga melepaskan kalor. Ini apa? Mengkristal juga melepaskan kalor. Sedang yang memerlukan kalor, perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah es mencair, ini memerlukan kalor. Air mendidih memerlukan kalor, menguap. Menyublim dari padat menjadi gas, itu memerlukan kalor. Kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya Joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu kalor lebur atau L sama dengan kalor beku. Rumusnya L sama dengan Q per M. Atau Q sama dengan M kali L. Kalau membeku itu kan dingin ya, Dik. Jadi kamu perlu kemul yang ngapal gitu ya. Q sama dengan M kali L, kemul. Kalau kemul itu melebur atau membeku. Kita lanjutkan, ini dibuat rumus segitiga ya. Kalau ditanya Q, M kali L. Kalau ditanya M, Q per L. Kalau ditanya L,
Ki per M. Kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Intinya titik lebur, titik beku. Suhu ketika ya, diingat-ingat. Grafik perubahan wujud. Dari A ke B, ini suhunya di bawah 0, naik, sampai akhirnya menjadi 0 derajat Celcius. Ini es mencair. Walaupun dipanaskan, kalau esnya belum habis, dia hanya tetap suhunya selama esnya belum habis. Keterangan A ke B wujudnya es, tapi suhunya naik dari negatif sampai 0. B ke C wujud es dan air, ini proses melebur. Titik lebur es sama dengan titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Kalor uap, kalor embun, U sama dengan Ki per M. Atau Ki sama dengan M kali U. Jadi kalau menguap, ingat kamu. Ki sama dengan M kali U. M kali U. Jadi kalau menguap itu adalah kamu. Ingat-ingat ya. Kalor uap adalah kamu. Ki sama dengan M kali U. Kalau dibuat segitiga ajaib, Ki sama dengan M kali U. M sama dengan Ki per U. U sama dengan Ki per M. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suatu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Contoh soal. Air bermassa 100 gram dengan kalor uap sebesar 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan separuh air tersebut? Kita cari dulu ya. Apa yang kita ketahui? M. M-nya setengahnya ya. Berarti setengah kali 150 gram sama dengan 0,05 kilogram. Kemudian apalagi? LU atau kalor uap. 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Ditanya Ki, tadi apa rumusnya? Kalor uap. KMU ya, kamu ya. Jawab kamu. Rumusnya M kali U berarti 0,05 kali 2,26 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 5 Joule sama dengan 113 kilojoule gitu. Cukup jelas ya. Jadi kalor yang diperlukan adalah 113 kilojoule. Gambar tadi kita gambar ulang. Sekarang kalau tadi A, B, C ya. Sekarang C, D sampai E. C ke D itu ada kenaikan suhu. Wujudnya cair.
D ke E ini wujudnya uap. Titik uap air adalah titik embun uap sama dengan 100 derajat Celcius. Oke. Kalau kita suruh mencari kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan sampai habis, maka kita rumuskan Q total sama dengan Q1, ini Q1, M kali C kali delta T, ditambah Q2. Q2 itu M kali L plus Q3, ini Q3, M kali C kali delta T. Kemudian Q4, M kali U, tambah M kali C kali delta T, ini terakhir. Penguat dapat dipercepat dengan cara, ingat ya kemarin sudah saya sampaikan, yang nomor 1 adalah pemanasan atau menaikkan suhu. Contoh orang menjemur pakaian, ini mempercepat penguapan. Yang berikutnya memperluas permukaan zat cair. Ini kopi biar cepat dingin dituang di piring kecil. Kopi panas dituang di atas cawan agar cepat dingin. Yang kedua, pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan, diperluas permukaannya. Yang ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh meniup minuman kopi panas. Yang berikutnya, mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Ini air menguap. Kalau mendidih itu semua bagian mengalami gelembung-gelembung dan dapat meninggalkan zat cair. Asas Black. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Dirumuskan, Q lepas sama dengan Q terima. Berarti M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Contoh soal. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika massa jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram K, tentukan A. Banyaknya kalori yang diterima air tersebut dalam kalori. B. Banyaknya kalori yang diterima air tersebut dalam Joule. Yuk kita cari dulu. Diketahui apanya yang diketahui? Masanya 300 gram. C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya 50 dikurangi 30. 20 derajat Celcius. Ditanyakan Q dalam kalori dan Joule. Kita hitung sama-sama. Banyaknya kalori yang diterima air dihitung dengan menggunakan rumus M kali C kali delta T. Dimasukkan 300 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius kali 20 derajat Celcius. Ketemunya 6000 kalori. Jadi banyaknya kalori yang diterima adalah 6000 kalori. Dari kesetaraan kalori dan Joule diketahui bahwa
1 kalori sama dengan 4,2 Joule, sehingga Q sama dengan 6000 kali 4,2 Joule sama dengan 25.200 Joule. Contoh yang kedua, air bermasa 200 gram, suhunya 30 derajat Celcius, dicampur air mendidih, masanya 100 gram, dan suhunya 90 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Suhu air campuran pada saat keseimbangan berapa? Kita masukkan ya. Massa air M 200 gram. Suhu air T1 30 derajat Celcius. Massa air M2 100 gram. Suhu air 90 derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanya suhu akhir campuran. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Kita masukkan M2 kali C kali delta T. M1 kali C kali delta T. 100 kali 1 kali 90 min T. Sama dengan 200 kali 1 kali T min 30. 100 dikali 90 min T sama dengan 200 kali T min 30. Sekarang kita jadikan 1. Ini 100 kali 90, 9000. T kali 100 min 100 T. 200 kali T, 200 T. 30 kali 200, 6000. 9000 kita geser ke sini ya, 6000-nya. 9000 tambah 6000 sama dengan 200T tambah 100T. 9000 tambah 6000, 15000. 200 tambah 100T, 300T. Jadi T sama dengan 15.000. 15.000 ya ini, maaf. 15.000 dibagi 300. Jadi T sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi suhu setelah seimbang adalah 50 derajat Celcius. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah perpindahan kalor. Tapi untuk perpindahan kalor biar kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga sukses untuk mengerjakan soal-soal yang akan kami berikan. Selamat belajar.